kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat belajarnya ya. Ada yang udah kebalik-kebalik nggak? Pagi biasanya ngantuk, kalau malam-malam begadang? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan masih tetap sehat, semangat belajarnya walaupun sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini ya, belajar dari rumah. Oke, Ibu akan coba share screen hari ini. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya, lupa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini materinya adalah dinamika partikel atau hukum Newton tentang gerak. Ibu rasa ada beberapa kelas yang sudah diberikan tugas ya, penugasan apa sih itu gaya, malah sudah sampai contoh-contoh soal dinamika ya. Tapi kita akan coba bahas dulu dari dari mulanya ya. Jadi apa sih itu gaya, apa sih macam-macam gaya dan lain sebagainya. Oke, Ibu coba share screen. Iya. Bagaimana? Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membahas tentang dinamika partikel. Apaan sih itu dinamika ya? Ini tolong udah ada 7 orang yang sedang di ruangan tunggu, tolong dibantu masuk ya. Sama Prabu dan sama Janjiroto, tolong digabungkan ya temannya ya. Oke. Dinamika partikel, apa sih itu dinamika? Di bahasa sebelumnya kita bahas tentang gerak, kita hanya membahas tentang kecepatan, kelajuan, percepatan gitu ya, tanpa kita melihat apa sih penyebab benda itu bergerak. Ya, jadi apa penyebab benda itu bergerak kita tidak bahas, tapi di sini kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan benda bergerak ya. Nah, di sini kita bahas di dinamika. Apa sih yang menyebabkan benda bergerak? Yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya, ya. Nah, sekarang gaya itu tadi apa ya? Yang penyebab benda bergerak. Nah, gaya dalam kehidupan sehari-hari ya, itu bisa tarikan atau dorongan ya. Kalau di SMP kita belajar gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak seperti itu. Nah, dalam beberapa gaya berkenaan dengan gaya itu ya, ada gaya kontak, ada gaya yang bekerja dalam jarak jauh. Jadi dulu bilangnya gaya kontak, gaya tidak kontak, tapi akhirnya berkembang ya. Jadi tidak disebut demikian, tapi lebih ke arah medan gaya. Nah, nanti yang medan gaya kita akan coba bahas. Yang sekarang kita akan bahas dulu yang gayanya yang kontak ya. Gaya ini disimbolkan dengan simbol F ya, dengan simbol F besar, memakai tanda vektor ya di atasnya karena dia adalah besaran vektor. Nah, di sini gaya itu diambil dari kata force ya, force. Satuannya adalah sesuai dengan nama penemunya yaitu Newton. Nah, kalau Newton itu kan nama orang, tapi kalau singkatan ya untuk satuan dari gaya ini disingkat seperti ini ya, N besar ya, gaya. Nah, karena dia adalah besaran vektor, maka otomatis dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, ya, gaya merupakan besaran vektor ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Ini gaya sudah. Apa aja sih? Nah, jadi gaya itu bisa mempengaruhi benda itu jadi bagaimana gitu ya. Jadi apa pengaruh gaya pada benda? Ternyata gaya itu dapat
mengubah bentuk benda. Jadi kalau punya selembar kertas seperti ini ya, kita kemudian kertasnya dilipat, jadi bentuknya kan berubah ya. Atau juga ukurannya bisa berubah ya, ukurannya yang asalnya besar jadi kecil gitu ya. Atau bisa menyebabkan apa lagi nih? Bisa menyebabkan perubahan kecepatan. Jadi kalau perubahan kecepatan bisa jadi besar kelajuannya berbeda, nilainya berbeda, atau terjadi perubahan arah ya. Jadi gaya itu dapat menyebabkan perubahan kecepatan. Kalau perubahan kecepatan ada, maka akan muncul namanya percepatan ya. Oke, itu kemudian nah ini ya. Ini berbagai jenis gaya ya. Jadi gaya dalam fisika beda sama gaya di kalau di kolam renang ada gaya dada, gaya bebas, gaya katak ya. Ini kalau di fisika ada gaya apa aja? Ada gaya normal, ada gaya gesekan, gaya tegangan tali, gaya gravitasi atau gaya berat. Kemudian ada gaya elektromagnet, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah. Nah, yang kita bahas di sini adalah gaya-gaya yang kontak ya. Tadi ya, gaya normal, gaya gesekan, gaya tegangan tali, dan gaya berat. Jadi sebetulnya walaupun gaya gravitasi bukan gaya kontak, tetapi kita sering bahas di dalam dinamika ini karena sering muncul nanti gaya berat ya. Gaya berat. Nanti kita akan bahas satu-satu apa sih itu gaya normal dan sampai dengan gaya gravitasi. Kalau gaya elektromagnet dan nuklir kuat nanti kita akan bahas di kelas 3 ya. Oke, berikutnya definisi dari inersia dan massa ya. Jadi apa sih itu inersia? Inersia itu merupakan kecenderungan dasar sebuah benda untuk tetap dalam keadaan diam atau tetap bergerak dengan kelajuan konstan. Mungkin masih agak-agak bingung ya. Mari kita coba lihat dulu video berikut ini. Mudah-mudahan nanti videonya bisa terbuka ya. Oke, Ibu stop share dulu. Kita lihat yang sifat inersia. Ada ngajaknya. Iya orang terdownload. Ewe orang isukan. Oke ya, terlihat gambarnya? Terlihat gambar videonya terlihat? Belum ada, Bu. Oh, belum ada videonya ya. Tadi Ibu coba share screen video gitu ya. Tadi videonya nggak terbuka. Iya, Bu, nggak Nggak terbuka. muncul. Oh, iya, oke. Ya, oke ya. Nanti Ibu coba perbaiki ya gimana ya. Ternyata aduh sayang sekali padahal tadi videonya memperlihatkan bagaimana sih sifat inersia itu ya. Jadi kita kembali lagi aja ke PowerPoint mungkin ya. Share screen. Mestinya dibuka dulu. Coba Ibu buka dulu ya. Ibu buka dulu. Ibu sebentar. Ibu coba share lagi ya. Nah, ini coba. Ini kelihatan nggak videonya? Terlihat? Kelihatan. Oh, kelihatan. Alhamdulillah ya. Oke, ternyata mesti dibuka dulu. Kita lihat sifat dari kelembaman atau sifat inersia itu seperti apa ya?
Oke, sudah. Bagaimana kelihatan videonya? Tadi terlihat? Terlihat. Terlihat ya. Alhamdulillah. Nah, tadi di sana ada anak-anak yang sedang pada apa tadi? Sedang pada ngeliatin ini ya, ngeliatin apel aja ya, lama banget terus apelnya nggak kemana-mana gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada apa? Jadi gaya yang bekerja pada apel itu sama dengan 0 ya. Jadi kemudian ada juga seorang astronot yang dia memberikan suatu apa tolakan, kemudian dia terus menerus bergerak ya, dia bergerak maju ke atas gitu. Jadi terus akan bergerak maju ke atas. Jadi ternyata setiap benda itu mempertahankan keadaan geraknya ya, yang diam pengen tetap diam, yang bergerak pengen tetap bergerak. Tadi astronot tadi kita lihat, walaupun dia menolaknya satu kali, setelah itu kan dia nggak punya gaya lagi ya, tapi dia terus bergerak gitu. Jadi ada dua sifat kelembaman itu. Jadi istilahnya kalau kita mager, malas gerak ya. Jadi kalau udah diem, pengen diem terus. Tapi kalau udah bergerak, nggak bisa berhenti, pengen bergerak terus. Namanya adalah sifat inersia atau kelembaman ya. Itu yang disebut dengan sifat inersia. Oke, Ibu akan coba kembali ke PPT yang tadi. Ya, jadi inersia itu dimiliki atau sifat kualitatif dari sebuah benda. Nah, kuantitatifnya disebut dengan massa. Kita suka dengar nggak? Massa benda, mass gitu. Massa benda. Satuannya adalah kilogram. Jadi selama ini kita ngomongin berapa sih berat badan kamu? Berapa ya? 50 kilogram gitu. Kemarin sih tiba-tiba 50 kilogram. Nah, itu bukan berat, tetapi dalam fisika itu adalah satuan dari massa ya, dari massa. Jadi tolong bedain, kalau massa satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya nanti newton, dia adalah gaya ya. Jadi massa dan berat itu merupakan konsep yang berbeda. Jadi ini kesalahan kita sehari-hari ya. Kesalahan-kesalahan yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Heart, kita bilang hati gitu ya, my heart, hatiku, padahal bukan hatiku tapi jantungku ya. Jadi kalau heart attack itu bukan serangan hati tapi serangan jantung ya, kayak gitu-gitulah ya. Jadi kesalahan kita maknanya gitu ya, dari mass, berat itu kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia sih agak-agak rancu gitu ya. Oke, tolong diperbaiki. Jadi tadi ada sifat inersia, ada massa. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kerangka acuan inersia ya. Apa sih itu kerangka acuan inersia? Jadi kerangka ini adalah di mana kerangka yang berlaku hukum Newton berlaku. Kemudian kerangka ini itu percepatannya sama dengan 0. Jadi kalau sedang bergerak ini kerangkanya harus percepatannya sama dengan 0 atau kecepatannya konstan atau diam gitu ya. Nah, bumi kita juga merupakan sebuah kerangka inersia. Ya, jadi kerangka acuan inersia itu semua hukum Newton tentang gerak berlaku di kerangka acuan inersia, dan ketika kita mengaplikasikan hukum tersebut atau hukum Newton gitu ya, kita harus mengasumsikan bahwa kita bekerja di kerangka acuan tersebut ya. Bumi kita ini seolah-olah diam, ya nggak? Kita kan nggak ngerasa apa-apa ya, kita ya diam aja enak gitu ya. Tapi sebetulnya bumi kita sedang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, tetapi kecepatannya konstan gitu. Jadi karena konstan, kita bisa anggap bumi kita ini sebagai kerangka acuan inersia ya. Nah, jadi di kerangka acuan inersia di bumi kita ini akan berlaku hukum Newton ya. Nanti kita akan coba bahas hukum Newton itu hukumnya apa saja ya. Oke, di slide berikutnya ini sudah hukum 2 Newton. Kita pindah dulu deh ke slide atas ya. Yang tadi. Nah, di sini hukum 1 Newton udah ada yang pernah baca nggak? Hukum 1 Newton itu apa? Mungkin kelasnya Bu Atik udah sampai mana nih? Hukum 1 Newton, ada yang pernah dengar nggak hukum 1 Newton? Jadi hukum 1 Newton itu sebenarnya hanya nyeritain tentang kelembaman gitu ya, tentang kelembaman. Jadi kalau ditulis ini hukum 1 Newton itu hanya menyatakan bagaimana sih kalau
kalau jumlah gaya, sigma gaya ya, yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Konsekuensinya apa? Gitu ya. Konsekuensinya yang pertama, bendanya bisa dalam keadaan diam. Ya, jadi bendanya diam aja gitu. Tadi ada apa yang disimpan di atas meja ya. Jadi, meja gitu ya. Kemudian ada gaya berat di sini ya. Gaya berat apa yang menekan yang arahnya ke bawah, ada juga gaya normal yang arahnya ke atas gitu ya. Maka kalau gaya normalnya sama gaya beratnya sama, jadi sigma gayanya sama dengan 0, berarti apanya nggak akan kemana-mana, diem ya. Atau misalnya di sini ya ada 3 orang nih, 3 orang anak ya. Misalnya di sini ada lagi, kemudian di sebelah sini juga ada gitu ya. Ini kita bilang aja si A, ini B, ini C gitu ya. Kemudian mereka lagi pakai apa nih? Pakai tongkat atau pakai tali lah gitu ya. Nah, A ini menarik B ke kiri, C menarik B ke kanan gitu. Karena ada C tenaganya sama ya, tenaganya sama, maka nanti di sini misalnya dia menarik dengan gaya sebesar F, C juga menarik dengan gaya sebesar F. Maka B-nya pindah nggak? Nggak kemana-mana ya, tapi B-nya tetap dalam keadaan diam gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya sudah dalam keadaan bergerak ya? Tadi masih ingat ya video yang tadi? Tadi astronot tadi kan sedang bergerak tuh ya. Bergerak, dia sedang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Maka kalau sigma gayanya sama dengan 0, maka bisa jadi dia memiliki kecepatan yang konstan, jadi dia terus ber-GLB, bergerak lurus beraturan gitu ya, dengan V yang konstan ya. Apaan tuh V? V itu adalah kecepatan. Kalau kecepatannya konstan, otomatis perubahan kecepatannya sama dengan 0 gitu ya. Perubahan kecepatannya sama dengan 0, berarti percepatannya sama dengan 0 ya. Nah, kerangka yang kayak gitu tuh, yang diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan, itu adalah rangka inersia ya. Oke, sampai situ bisa dipahami? Halo? Bisa ya, alhamdulillah. Tapi sampai sedikit maksa bisa ya. Ngerti ya. Kalau yang nggak paham nanti bisa ditanya ya, ditanya. Jadi jangan sungkan nanti buat nanya, bisa raise hand atau di kolom chat nanti tolong Prabu sama Janjiroto ya, tolong kasih tahu Ibu kalau ada yang nanya. Oke, berikutnya. Nah, ini hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu seperti apa? Bu, gimana caranya kalau gimana kalau dalam kasus yang tadi ya, misalnya gaya yang bekerja pada si B tadi, ternyata gaya A-nya lebih besar daripada si C gitu ya. Maka apa yang terjadi? Nah, bagaimana kalau, jadi di sini tuh sedang kita lagi ngomongin kalau sigma gaya tidak sama dengan 0. Ya, gimana kalau sigma gayanya nggak sama dengan 0, maka yang terjadi adalah ini, oke, sigma gaya ini kalau nggak sama dengan 0, maka ini akan sama dengan, ya, gayanya akan sama dengan M dikalikan dengan A, ya. Dengan M itu massa, A-nya itu adalah percepatan, gitu ya. Jadi, sigma gaya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya, ya. Di sini pakai tidak ada tanda vektor, cuman di sini F-nya huruf tebal nih ya. Jadi ini vektor, ini juga vektor. Nah, F itu apa, Bu? F itu gaya, satuannya apa? Satuannya Newton ya. N besar seperti ini simbolnya. Atau bisa sama dengan kilogram. Kilogram itu kan satuan dari massa ya. Kilogram, kemudian percepatannya satuannya meter per sekon kuadrat gitu ya. M-nya massa, satuannya kilogram, A-nya percepatan. Oke, Ibu pengen ngeliatin lagi video lagi ya, video lagi. Ibu buka dulu ya videonya. Kita matikan dulu. Oke, ini hukum Oke, Ibu coba kesini lagi.
Mudah-mudahan kelihatan lagi ya. Terlihat videonya? Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat, Bu. Kita lagi ngomongin hukum 2 Newton tentang gerak ya. Kita lagi ngomongin hukum 2 Newton tentang gerak. Jadi di sini kita mau membuktikan bahwa gaya itu sebanding dengan masanya juga ya, karena jarang ya yang dengan massa, biasanya dengan percepatan kita pengen lihat nih. Oke, dari video tadi, bola mana yang lebih berat? Bola yang merah atau yang kuning? Halo, halo? Halo, suara Ibu masih bisa didengar? Masih, Bu. Masih? Masih, Bu. Masih ya. Bola yang merah atau yang kuning yang lebih berat? Oke, ada yang bisa. Ini kita coba ini lagi ya. Oke. Bola merah itu diisi dengan sesuatu sehingga dia jadi lebih berat. Tapi kalau bola kuning nggak diisi apa-apa, ya. Jadi bola kuningnya nggak diisi apa-apa, jadi lebih ringan, ya. Jadi bola kuningnya lebih ringan, bola merah lebih berat, ya, karena diisi dengan sesuatu gitu. Tapi, nah kita lihat ya, kalau ditembakkan dengan gaya yang sama, maka yang percepatannya lebih besar itu yang mana? Yang ringan atau yang berat? Ringan. Yang ringan, ya. Oke, kita lihat. Sepertinya berat.
Orangnya nggak bisa ngasih tahu mana yang lebih cepat, nggak tahu soalnya mata saya ketutup katanya. Oke, jadi ternyata bola kuning melaju dengan percepatan yang lebih besar ya. Oke, betul ya yang tadi ya. Oke, kita sudah 100 partisipan. Mungkin kalau ada teman-teman yang nanya, Bu, saya kok nggak bisa masuk-masuk gitu ya, karena kapasitas roomnya hanya 100 memang. Jadi kalau mencoba-coba lagi, misalnya saya mau coba lagi masuk, karena mungkin aja ada yang tidak stabil internetnya, kelempar gitu ya, nggak bisa masuk lagi. Ternyata kalau temannya udah masuk, jadi dan kuota sudah terpenuhi, jadi secara sistem nggak bisa masuk ya. Jadi nanti bisa lihat apa namanya video rekamannya. Oke, Ibu coba share screen lagi. Nah, jadi sebenarnya di sini ya di hukum 2 Newton ini kita melihat bagaimana sih hubungan antara percepatan dengan gaya tadi ya. Jadi A itu dari sini ya, dari sini kita lihat nanti A-nya itu akan sebanding dengan apa dengan gayanya ya, berbanding terbalik dengan massa. Jadi kita lihat nih, kalau dikasih gaya yang sama ya, dikasih gayanya sama, tapi massanya beda. Kita lihat, kalau massanya besar, maka percepatannya jadi Kecil. kecil. Kalau massanya kecil, percepatannya jadi besar. Oke ya, itu poin dari hukum Newton kedua ya. Oke, berikutnya kita coba lihat ini hukum Newton yang ketiga. Oh iya, masih hukum Newton 2 dulu ya. Jadi yang termasuk resultan gaya hanya gaya-gaya dari lingkungan. Jadi bukan gaya internalnya ya. Jadi gaya-gaya yang lingkungan yang mempengaruhi benda tersebut. Kemudian itu tadi ya gayanya disebut dengan gaya eksternalnya. Nah, sifat vektor dari hukum 2 Newton tentang gerak ini akan juga berlaku untuk sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi kalau misalnya arahnya arah sumbu X, maka nanti sigma Fx sama dengan M dikalikan AX. Jadi A arah sumbu X. Begitu juga dengan arah sumbu Y. Kalau sigma Fy sama dengan M dikalikan percepatan arah sumbu Y gitu ya. Itu kemudian kita lihat hukum Newton yang ketiga. Ya. Hukum Newton yang ketiga ini membicarakan tentang aksi dan reaksi. Jadi setiap ada aksi pasti ada reaksi yang bersamaan dengan adanya aksi tersebut ya. Nah, sekarang kalau orang sedang jalan gitu ya, sedang berjalan, dia sedang melaksanakan aksi reaksi ya. Kemudian mengapa ketika memukul tembok tangan kita kok rasanya kok sakit gitu ya? Semakin kita keras memukul temboknya semakin sakitlah tangan kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian mengapa buku dapat diletakkan di atas meja dan tidak jatuh ke bawah? Jadi dalam fisika pun ada yang disebut dengan ada pasangan aksi dan reaksi. Pasangan aksi dan reaksi ini akan berlaku pada dua sistem yang berbeda. Jadi tidak mungkin berlaku pada satu sistem yang sama gitu ya. Misalnya ibu melaksanakan aksi, nanti memberikan reaksi, ibu juga enggak ya. Oke, kemudian hukum 3 Newton ya. Jadi ini mohon maaf nih, kayaknya ada yang masak sambal lagi di bawah. Sebentar ya. Sebentar. Teh, tolong dibuka dulu teh pintunya teh. Ada iklan dulu sebentar. Oke ya. Hukum 3 Newton menyatakan tentang aksi dan reaksi ini seperti ini. F aksi. Jadi ini bunyi hukum 3 Newton sama dengan di sini min F reaksi. Jadi ini maksudnya apa gitu ya?
tanda minusnya apa? Besarnya sama gitu ya. Jadi seperti orang yang sedang memanah ya, dia menarik apa sih ini? Busur panah ya, menarik panahnya ya. Nah, dia memberikan aksi, maka ini juga akan terjadi reaksi ya, akan tertolak ke depan gitu. Dia nariknya ke belakang, tapi nanti aksinya nanti ke depan, jadi berlawanan arah ya. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa pasti gaya reaksi itu berlawanan arah dengan arah penyebabnya. Oke, berikutnya sekarang kita membicarakan tentang gaya gravitasi. Apa sih itu gaya gravitasi? Ada yang tahu nggak gaya gravitasi itu apa? Angkat tangan atau langsung di-unmute aja, di speakernya diaktifkan. Apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi, oke, cakep. Ada lagi yang lain? Gaya gravitasi. Gaya tarik bumi. Tadi siapa tadi yang jawab? Nggak kelihatan sama Ibu. Oke ya, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang bermassa gitu ya. Jadi kalau gaya gravitasi kita ngomongin antara dua buah benda ya. Dua buah benda yang bermassa. Gaya ini menyebabkan bumi mengorbit matahari. Nah, di sini bumi mengorbit matahari itu gara-gara apa? Gara-gara adanya gaya gravitasi bumi dengan matahari ya. Jadi bumi nggak bisa kemana-mana nih. Jadi kalau misalnya bumi mau jalan-jalan ke antariksa gitu ya, atau keliling Bima Sakti itu nggak mungkin lepas dari matahari. Kenapa? Karena matahari selalu menarik bumi gitu ya dengan gaya gravitasinya. Jadi gaya ini nggak terlihat tapi terasa gitu ya. Jadi kita orang fisikawan pasti bisa percaya dengan hal-hal gaib ya. Kan gaya gravitasi nggak kelihatan tapi kerasa ya. Nah jadi ternyata kita bisa percaya dengan adanya gaya gravitasi dengan adanya apa? Dengan adanya buktinya ya. Oke, besar gaya gravitasi ini nanti akan kita coba bahas di bab berikutnya ya. Jadi kita ini cuma selayang pandang saja ya tentang gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi sendiri itu adalah tadi gaya tarik antara dua buah benda bermassa. Nah, jadi kalau kita tuliskan ya, F gravitasi itu sama dengan ya sayang sebentar. Ini ada yang mau belajar gambar ya, bentar ya. Ada ini saya ini. Oke. Jadi gaya gravitasi itu adalah ini ya, kalau dituliskan G M besar M kecil ya per R kuadrat. Jadi hubungan antara benda satu, massa satu ya, massa yang satu, yang ini sama yang ini ya. Nah, jadi ada gaya tarik menarik. Nah, yang ini ya bisa kita simbolkan dengan simbol G. G itu biasanya kita nyatakan dengan percepatan gravitasi bumi. Kalau M besarnya itu adalah bumi dan M kecilnya itu adalah kita ya, atau benda di atas bumi. Jadi seperti ini, M kecilnya masih tetap ada, M-nya kita pindahin ke depan yang kecilnya, maka ini sama dengan ini ya, F-nya sama dengan ini. Nah, yang kayak gini nih, yang biasa kita sebut dengan gaya berat ya, atau weight ya, weight gitu ya. Ini adalah gaya berat. Jadi kalau kita ngomongin gaya berat, jadi kalau kita ngomongin berat, kita lagi ngomongin tentang gaya gitu ya. Gaya berat itu sama dengan M dikalikan G. Dengan M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi gitu ya. Oke. Berikutnya, nah, ada yang disebut dengan gaya normal ya. Apa sih itu gaya normal? Gaya normal adalah sebuah komponen dari gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengalami kontak dengan permukaan bidang ya, dinamakan
dinamakan seperti itu karena komponen ini tegak lurus pada permukaan. Jadi kalau kita lihat nih gaya normal ya, gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap permukaannya. Di sini gaya normalnya yang mana Bu? Gaya normalnya yang ini ya, gaya normalnya ini yang FN ini. Biasanya cuma ditulis N doang ya, nggak pakai F. Biasanya ditulis dengan N aja begitu ya, N begitu saja. Nah, selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya ya. Nah, gaya normal dengan berat ini adalah bukan merupakan pasangan aksi reaksi ya, tapi menyebabkan benda ini diam ya karena gaya normalnya ke atas sama dengan gaya berat yang arahnya ke bawah ya. Nah, ini gaya normal. Gimana Bu kalau misalnya landasannya nggak lurus tapi miring gitu ya? Kalau miring gimana miring? Kalau miring ya, maka nanti ada benda di sebelah sini misalnya, maka gaya normalnya itu gaya yang tegak lurus ininya ya. Ini yang tegak lurusnya, ini disebut dengan gaya normalnya. Pokoknya selalu tegak lurus terhadap bidang gitu aja ya. Itu namanya gaya normal. Oke, berikutnya ada gaya apa lagi? Ada gaya tegangan tali ya. Kalau gaya tegangan tali itu yang kayak gimana sih gaya tegangan tali? Gaya biasanya dikerjakan pada sebuah kabel atau tali untuk menarik suatu benda ya. Ini kita lihat di gambarnya. Di gambarnya gambar A gitu ya. Di sini kita menarik, ada seorang menarik tali gitu ya. Maka tali ini otomatis tegang dong ya, nggak mungkin kendor. Misal kita narik talinya kendor ya, namanya gaya tegangan tali ya. Kemudian seperti tadi hanya aksi reaksi. Kalau di sini talinya ditarik ke sebelah kanan gitu ya, maka pasti tali sebelah sini juga akan tegang ya. Ini tandanya negatif, menunjukkan pasangan aksi dan reaksi ya. Ini masih banyak yang masuk nih. Prabu sama Janji tolong dibantu ya. Ini coba kita maaf. Oke ya. Setelah gaya apa tadi gravitasi, gaya berat, ada gaya tegangan tali, ada gaya gesekan ya. Apa sih itu gaya gesekan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Apa yang dimaksud dengan kapan terjadi gaya gesekan? Ada yang raise hand? Gaya gesekan? Yo, lu pengen lihat dulu deh. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu gaya gesekan? Apa contoh gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari? Mana nih? Naik motor, Bu. Mobil, Bu. Naik motor, naik mobil. Oke, ada yang bisa raise hand atau biar Ibu tahu siapa namanya ya? Siapakah gerangan? Gaya gesek merupakan akumulasi interaksi antar kedua permukaan yang saling bersentuhan. Oke, Aspan 10 IPA C ya. Oke, terima kasih. Aspan ini di kameranya tolong dinyalain ya. Ya, subhanallah Aspan. Ada lagi? Bu. Kemarin tapi udah kan? Udah sore. Diomongin lagi. Oke, berikutnya ada yang mau menanggapi apa itu gaya gesekan? Apa bisa nggak kalian kasihkan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Berjalan. Berjalan. Oke, Safa kelas 10 IPA D. Yo, Safa gimana Safa? Contohnya berjalan. Gesekannya dengan apa? Jalan dengan sendal. Jalan dengan sendal. Jadi berjalan di atas sendal ya. Atau sendal dengan lantai ya. Kalau lantainya licin apa yang terjadi? Diseredet, Bu. Diseredet ya. Jadinya tergelincir ya. Nah, jadi perlu adanya gaya gesekan antara telapak kaki kita dengan lantai atau alas kaki kita dengan lantai ya. Kalau mobil itu ya misalnya bannya udah licin ya, bukan licin, bannya udah gundul ya. Jadi itu bisa menyebabkan apa tuh jadinya? Menyebabkan
tergelincir pada jalan-jalan yang licin ya. Jadi perlu adanya gesekan antara ban dengan aspal ya, dengan aspalnya. Oke, itu gaya gesekan. Gaya gesekan sebenarnya itu ada dua ya. Ada gaya gesekan statis, ada gaya gesekan kinetis. Ada yang bisa ngejelasin nggak gaya gesekan statis sama kinetis? Pernah dengar istilah ini? Halo, halo? Kamarananya? Ada yang pernah mendengar gaya gesekan statis, gaya gesekan kinetis? Di SMP pernah? Oh, ini pada malu-malu semua nih. Oke, kita coba bahas, kita coba share screen ya. Oh, tadi mungkin mau jawab tapi di mute ya. Di unmute aja, speakernya dinyalain. Ada? Nggak jadi. Oke, kita coba bahas dulu ya gaya gesekan kinetis. Jadi gaya gesekan itu ada dua ya, ada gaya gesekan statis dan kinetis. Kapan itu gaya gesekan statis? Kalau misalnya sudah dikasih gaya ya, bendanya misalnya mobil ya, atau apa meja deh ya, mejanya udah kita kasih gaya tapi ternyata belum bergerak, maka di sana ada gaya gesekan sebenarnya tapi masih statis ya, masih dalam keadaan diam. Nah, kalau udah mulai mau bergerak, kemudian sudah mulai bergerak, nah itu setelah bergerak namanya gaya gesekan kinetis. Yang besarnya tuh segede apa sih gaya gesekan statis ya? Jadi gaya gesekan statis biasanya disimbolkannya kan kayak gini ya. Ini maaf nih, F statis biasanya nggak F besar sih ya. Biasanya F statis itu sama dengan mu gitu, mu dikalikan n ya, atau gaya normal. Nah ini sebetulnya sama aja sih ya. Nah di sini gaya apa, mu itu apa sih? Koefisien gesekan statis. Ini dipengaruhi oleh dengan apa bergesekannya ya, apa dengan apa bergesekannya. Dan gaya normal itu adalah tadi gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya ya. Oke, itu. Kemudian kalau gaya gesekan kinetis, gaya gesekan kinetik itu adalah gaya gesekan ketika sudah adanya apa perpindahan ya, sudah adanya gerakan. Gaya gesekan kinetis disimbolkan seperti ini ya, F kinetis dikalikan dengan mu K, ini adalah koefisien gesekan kinetis. Oke, ini jadi kehapus nih. Koefisien gesekan kinetisnya, dan Fn itu adalah tadi gaya normal. Jadi kalau di buku-buku biasanya dituliskannya nanti gaya gesekan kinetis ya sama dengan mu K dikalikan dengan n saja gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya pengantar dari, sebetulnya sudah selesai berarti materinya untuk dinamika partikel. Cuman kita akan coba aplikasikan ini dalam berbagai kasus. Jadi sebetulnya konklusinya cuma ada 3 saja ya. Jadi 3. Jadi kita tadi belajar tentang apa aja? Tentang macam-macam gaya ya. Macam-macam gaya. Nah, kita coba review lagi. Jadi, apa sih yang menyebabkan benda bergerak? Namanya tadi apa? Gaya, ya. Gaya satuannya apa? Newton. Satuannya Newton, ya. Gaya dapat menyebabkan apa saja pada benda? Percepatan. Gerak. Bisa menyebabkan perubahan bentuk, apalagi? Ukuran dan kecepatan. Perubahan kecepatan ya, perubahan bentuk. Oke. Nah, perubahan arah benda. Oke. Bagus. Kemudian apalagi tadi hukum 1 Newton ya, berbicara tentang inersia. Jadi hukum Newton ini berlaku pada kerangka inersia ya. Kerangka inersia itu adalah kerangka yang seperti apa? Kerangka acuan seperti apa? Yang jumlah gaya yang bekerja pada bendanya sama dengan 0 ya. Bisa diam atau bergerak lurus beraturan.
Oke, kemudian apa lagi tadi? Gaya. Kemudian kalau hukum 3 Newton, apa bunyinya hukum 3 Newton? Aksi sama dengan Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ya, ada berapa macam gaya yang sudah kalian kenal? Macam-macam gaya apa saja? Ada gaya normal, Gesekan. gesekan, gaya tegangan tali, gaya gravitasi, Gaya berat. Gaya Gaya berat, ya. elektromagnet. gaya elektromagnet. Oke. Gaya. Kalau gaya berat itu sebetulnya adalah gaya apa? Gaya berat. Gaya berat itu sama dengan gaya Gravitasi. gaya gravitasi. Oke ya. Oke, terima kasih sekali untuk semua yang sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat ya. Bab ini sudah tuntas ya untuk pembahasannya. Tinggal kita akan coba nanti aplikasikan dalam bentuk berbagai macam soal yang berkaitan dengan dinamika partikel ya. Tapi sebelum kalian ke aplikasi, kalian harus pahami dulu tadi besaran-besaran yang ada di sini, kemudian juga gaya-gayanya tadi jenisnya apa saja. Oke, kita akan coba foto dulu ya. Silakan semuanya dibuka kameranya. Tadi kan fotonya di awal, sekarang fotonya di akhir ya. Sesi foto akhir. 2 menit lagi menuju 2 menit lagi selesai. Mangga dibuka. Kameranya silakan dibuka. Oke, sudah siap ya? Kamera ya, apa ini? Ini ada 4 ruangan nih. Silakan tolong dibuka dulu. Oke, siap, lihat kamera ya. 1, 2, 3. Oke, ruangan kedua. Ruangan kedua. Oke, alhamdulillah nih udah buka kameranya. Ada yang membuka lagi? Ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Ini di ruangan 3 tidak ada orang, di ruangan 4 juga tidak ada orang. Jadi Ibu tidak akan foto ya. Jadi yang ada saja. Oke, alhamdulillah kita sudah tuntaskan Zoom meeting kita. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan tetap sehat semuanya. Salam buat keluarga di rumah ya. Iya, Ibu. Ya, nanti link absennya tadi Ibu tidak sempat kirim, nanti akan Ibu kirim ke Bu Atik, dan Bu Yus ya untuk kelas fisika 10 IPA A, B. Nanti kalau yang kelas E dan F nanti Ibu kirim di grup kelas. Marangga sadayana kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih buat Janji Roto dan Prabu Riza yang sudah jadi co-host ya. Ya. Marangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.